Baik, izin dokter. Semoga dokter dalam keadaan sehat selalu. Kami selaku kelompok SGDB 2 akan mempresentasikan SP kami yang berjudul The Chemiosmotic Theory of ATP Synthesis. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Madara Dewanti dengan 3 digit NIM terakhir 026. Latar belakang berisi tentang tubuh manusia yang membutuhkan energi untuk menjalankan fungsinya dan adenosin trifosfat berperan sebagai sumber utama energi di tingkat sel. ATP terdiri dari basa nitrogen adenin, gula, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Selain menyediakan energi, pemecahan ATP melalui hidrolisis juga mendukung berbagai fungsi sel seperti pensinyalan dan sintesis DNA atau RNA. Sebagian besar ATP diproduksi melalui respirasi seluler di mitokondria, menghasilkan sekitar 32 molekul ATP dari satu molekul glukosa. ATP digunakan dalam berbagai proses termasuk pengangkutan ion, kontraksi otot, dan penyebaran impuls saraf dan sintesis kimia. Mitokondria adalah kunci dalam pembentukan energi metabolik, mengubah karbohidrat dalam asam lemak menjadi ATP melalui fosforilase oksidatif. Proses ini melibatkan rantai transfer elektron dan skema chemiosmotik yang dijelaskan oleh Mitchell dengan dua fase, coupling redox dan coupling proton, yang memungkinkan sintesis ATP. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang berisi tentang bagaimana proses chemiosmotik menghasilkan ATP, apa saja yang mempengaruhi sintesis ATP melalui proses chemiosmotik, dan bagaimana aplikasi teori chemiosmotik. Bagian selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yang dimana memahami proses chemiosmotik menghasilkan ATP, mengetahui yang mempengaruhi sintesis ATP melalui proses chemiosmotik, dan memahami aplikasi teori chemiosmotik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat praktis untuk pemahaman proses biokimia, yaitu teori chemiosmotik memperdalam pemahaman tentang bagaimana energi dihasilkan dalam sel melalui proses oksidasi fosforilasi. Selanjutnya ada model teoritis, memberikan model yang jelas tentang bagaimana gradien proton berkontribusi pada sintesis ATP yang mendasari banyak penelitian lebih lanjut di bidang biokimia dan bioenergi. Lalu, interaksi metabolisme menunjukkan hubungan antara berbagai jalur metabolisme serta dampak pada respirasi seluler dan fotosintesis. Yang keempat, yang terakhir adalah dasar untuk penelitian lanjutan, menjadi landasan untuk eksplorasi konsep baru dalam bioenergetika seperti penggunaan energi dalam reaksi kimia lainnya. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu diagnosis penyakit, memudahkan pengembangan tes diagnosis untuk penyakit yang berhubungan dengan gangguan energi seluler seperti gangguan mitokondria. Selanjutnya ada pengembangan terapi, yaitu informasi tentang sintesis ATP dapat digunakan untuk merancang terapi baru untuk meningkatkan produksi energi seluler dalam kondisi patologis. Selanjutnya ada bioteknologi, penerapan prinsip-prinsip chemiosmotik dalam bioproduksi, seperti peningkatan efisiensi dalam fermentasi untuk produksi biofuel dan bioproduk. Lalu ada pertanian dan fotosintesis, memahami mekanisme ini dapat membantu meningkatkan efisiensi fotosintesis pada tanaman, berkontribusi pada ketahanan pangan. Yang terakhir ada inovasi energi terbarukan, yaitu untuk mendorong penelitian dalam pengembangan teknologi baru untuk memanfaatkan energi secara lebih efisien, seperti dalam sistem penyimpanan energi. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Gede Bagus Susila Pratyana Nurcaya Oka dengan NIM 24025111046. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poin 2.1 tentang ATP dan fungsinya dalam sel. Adenosin trifosfat atau ATP adalah sumber energi untuk penggunaan dan penyimpanan di tingkat sel. Struktur ATP adalah nukleosida trifosfat yang terdiri dari basa nitrogen, adenin, gula ribosa, dan 3 gugus fosfat yang terikat secara serial. ATP umumnya disebut sebagai mata uang energi sel karena menyediakan energi yang mudah dilepaskan dalam ikatan antara gugus fosfat kedua dan ketiga. Melalui proses metabolisme, ATP dihidrolisis menjadi ADP atau selanjutnya menjadi AMP dan gugus fosfat anorganik bebas. Hidrolisis ATP menyediakan energi yang dibutuhkan untuk banyak proses penting dalam organisme dan sel, meliputi pensinyalan intraseluler, sintesis DNA dan RNA, pensinyalan purinergik, pensinyalan sinaptik, transport aktif, dan kontraksi otot. Selanjutnya, ATP juga memiliki fungsinya dalam sel. Yang pertama, transduksi sinyal intraseluler. Contoh penggunaan ATP dalam pensinyalan intraseluler dapat diamati pada ATP yang bertindak sebagai substrat untuk adenilat siklase.
Proses ini sebagian besar terjadi pada jalur pensinyalan reseptor yang digabungkan dengan protein G. Setelah mengikat adenilat siklase, ATP diubah menjadi siklik AMP yang membantu memberi sinyal pelepasan kalsium dari penyimpanan intraseluler. Fungsi yang kedua yakni sintesis DNA-RNA. Sintesis DNA-RNA. ATP adalah salah satu dari 4 monomer nukleotida trifosfat yang diperlukan selama sintesis RNA. Sementara pada sintesis DNA, ATP pertama-tama mengalami transformasi dengan menghilangkan atom oksigen dari gula untuk menghasilkan deoksiribosnukleotida atau DATP. Terus yang ketiga adalah sinyal purinergik. Pensinyalan purinergik adalah bentuk pensinyalan paraklin ekstraseluler yang dimediasi oleh nukleotida purin, termasuk ATP. Proses ini umumnya melibatkan aktivasi reseptor purinergik pada sel-sel di sekitarnya, sehingga mentransduksi sinyal untuk mengatur proses intraseluler. Selanjutnya, fungsi yang keempat, neurotransmisi atau pensinyalan sinaptik. Transmisi sinaptik adalah proses yang membutuhkan banyak energi. Di terminal presinaptik, ATP diperlukan untuk membangun gradien ion yang mengangkut neurotransmitter ke dalam vesikel dan untuk menyiapkan vesikel untuk pelepasan melalui eksositosis. Pensinyalan neuronal bergantung pada potensial aksi yang mencapai terminal presinaptik, menandakan pelepasan vesikel yang terisi. Proses ini bergantung pada ATP yang memulihkan konsentrasi ion di akson setelah setiap potensial aksi, yang memungkinkan sinyal lain terjadi. Yang kelima, yakni berfungsi dalam kontraksi otot. Terdapat 3 peran utama yang dilakukan ATP dalam aksi kontraksi otot. Yang pertama adalah melalui pembentukan gaya terhadap filamen aktin yang berdekatan melalui siklus jembatan silang miosin. Yang kedua adalah pemompaan ion kalsium dari mioplasma melintasi retikulum sarkoplasma melawan gradien konsentrasinya menggunakan transport aktif. Fungsi yang ketiga, yakni dilakukan oleh ATP adalah transport aktif ion natrium dan kalium melintasi sarkolema, sehingga ion kalsium dapat dilepaskan saat masukan diterima. Hidrolisis ATP mendorong masing-masing proses ini. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Ayu Dina Trijayani dengan 3 titik terakhir adalah 034. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme produksi ATP. Yang pertama itu adalah respirasi seluler, di mana proses ini merupakan proses mengkatalisis glukosa menjadi asetil-CoA yang kemudian menghasilkan pembawa elektron energi tinggi yang akan dioksidasi selama fosforilasi oksidatif, yang kemudian akan menghasilkan ATP. Lalu yang kedua adalah beta oksidasi, di mana mekanisme ini merupakan mekanisme lain untuk sintesis ATP dalam organisme. Nah, selama beta oksidasi, rantai asam lemak dipendekkan secara permanen dan menghasilkan molekul asetil-CoA, serta satu molekul NADH dan satu molekul FADH2. Lalu yang ketiga adalah ketosis, di mana ini merupakan reaksi yang menghasilkan ATP melalui katabolisme tubuh dan tubuh keton menghasilkan 22 molekul ATP dan 2 molekul GTP. Lalu yang keempat adalah respirasi anaerobik, di mana proses ini terjadi fermentasi asam laktat yang menghasilkan 2 molekul NADH yang dihasilkan dengan glikolisis dioksidasi untuk mempertahankan cadangan NAD+. Reaksi ini hanya menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa. Saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isabel Aurelia Borel dengan 3 digit NIM terakhir itu 028. Di sini saya akan membahas mengenai mitokondria dan komponen penting dalam sintesis protein. Mitokondria dikelilingi oleh sistem membran ganda, yang terdiri dari membran mitokondria bagian dalam dan juga luar. Kedua membran ini dipisahkan oleh ruang antar membran. Membran bagian dalam dari mitokondria membentuk banyak lipatan atau krista yang meluas ke bagian dalam dari organel atau matriks. Masing-masing komponen ini memainkan peran fungsional yang berbeda. Dan dengan matriks dan membran bagian dalam yang mewakili kompartemen kerja utama mitokondria. Selanjutnya, matriks berisi sistem genetik mitokondria serta enzim yang bertanggung jawab untuk reaksi sentral metabolisme oksidatif. Pemecah oksidatif glukosa dan asam lemak adalah sumber utama energi metabolik dalam sel. Tahap awal metabolisme glukosa atau glikolisis terjadi di sitosol, di mana glukosa diubah menjadi pirufat. Pirufat kemudian diangkut ke mitokondria, di mana oksidasi lengkapnya menjadi CO2 menghasilkan sebagian besar energi yang dapat digunakan atau ATP yang diperoleh dari metabolisme glukosa.
Ini melibatkan oksidasi awal pirufat menjadi asetil-CoA, yang kemudian dipecah menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Oksidasi asam lemak juga menghasilkan asetil-CoA yang dimetabolisme dengan cara yang sama dengan siklus asam sitrat dalam mitokondria. Enzim-enzim siklus asam sitrat yang terletak dalam matriks mitokondria merupakan pemain utama dalam pemecah oksidatif karbohidrat dan juga asam lemak. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai mitokondria dan komponen penting dalam sintesis protein. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erosep Tribreuga Karo dengan digit NIM terakhir 040. Oksidasi asetil-CoA menjadi CO2 digabungkan dengan reduksi NAD+ dan FAD menjadi NADH dan FADH2. Masing-masing sebagian besar energi yang berasal dari metabolisme oksidatif kemudian diproduksi oleh proses fosforilasi oksidatif yang terjadi di membran mitokondria bagian dalam. Elektron berenergi tinggi dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui serangkaian pembawa di membran ke oksigen molekular. Energi yang berasal dari reaksi transfer elektron ini diubah menjadi energi potensial yang disimpan dalam gradien proton melintasi membran yang kemudian digunakan untuk mendorong sintesis ATP. Membran mitokondria bagian dalam dengan demikian mewakili tempat utama pembentukan ATP dan peran penting ini tercermin dalam strukturnya. Pertama, luas permukaannya meningkat secara substansial dengan pelipatannya menjadi kristal. Selain itu, membran mitokondria bagian dalam mengandung presentasi oksidatif protein yang luar biasa tinggi, lebih dari 70%, yang terlibat dalam fosforilasi oksidatif serta dalam pengangkutan metabolit, misalnya piruvat dan asam lemak, antara sitosol dan mitokondria. Selain itu, membran bagian dalam tidak dapat ditembus oleh sebagian besar ion dan molekul kecil, sifat yang penting untuk mempertahankan gradien proton yang mendorong fosforilasi oksidatif. Baik, izin dokter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Keturunan Triadi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 042. Yang dimana pada kali ini saya akan membawakan materi lanjutan yaitu mitokondria dan komponen penting dalam sintesis protein. Nah, berbeda dengan membran dalam, membran mitokondria bagian luar ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil. Hal ini karena membran ini mengandung protein yang disebut dengan porin yang membentuk saluran yang memungkinkan difusi bebas molekul yang lebih kecil dari sekitar 6.000 Dalton. Oleh karena itu, komposisi ruang antar membran mirip dengan sitosol berkenaan dengan ion dan molekul kecil. Akibatnya, membran mitokondria ini bagian dalamnya merupakan penghalang fungsional terhadap lewatnya molekul-molekul kecil antara sitosol dan matriks, serta mempertahankan gradien proton yang mendorong fosforilasi oksidatif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Inyoman Teja Sentosa dengan NIM 240511038. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait teori kemiosmotik oleh Peter Mitchell, di mana pada tahun 1961, Peter Mitchell mengusulkan hipotesis kemiosmotik yang secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang sintesis ATP dalam sistem biologis. Teori ini berpendapat bahwa energi yang diperlukan untuk produksi ATP berasal dari gradien elektrokimia proton atau ion H+ di sepanjang membran yang menghubungkan antara transport elektron dengan proses fosforilasi oksidatif. Di mana hipotesis kemiosmotik yang disampaikan oleh Peter Mitchell ini menjelaskan bahwasannya sintesis ATP sebagai hasil dari gradien proton terbentuk di sepanjang membran biologis, khususnya di mitokondria dan juga kloroplas. Gradien ini diciptakan melalui elektron transport chain atau ETC, di mana elektron ditransfer melalui serangkaian protein yang tertanam dalam membran di dalam mitokondria. Saat elektron mengalir melalui ETC, proton dipompa dari matriks mitokondria menuju ke ruang intermembran. Hal ini menyebabkan konsentrasi proton menjadi lebih tinggi di luar matriks dibandingkan konsentrasi proton yang terdapat di dalam matriks. Ada dua pembahasan pokok dari hipotesis kemiosmotik yang disampaikan oleh Peter Mitchell ini. Pembahasan yang pertama terkait aliran ion H+ dan juga gradien elektrokimia,
serta pembahasan yang kedua mengenai peran gradien proton dalam sintesis ATP. Pembahasan yang pertama mengenai aliran ion H+ dan gradien elektrokimia. Pergerakan proton melintasi membran menciptakan baik gradien konsentrasi maupun gradien potensial listrik atau gradien listrik, yang secara kolektif disebut sebagai proton motive force atau PMF. PMF sendiri sangat penting untuk sintesis ATP karena mewakili energi yang tersimpan yang dapat dimanfaatkan ketika proton mengalir kembali ke dalam matriks melalui saluran khusus di ATP sintase berupa kompleks enzim yang terikat dengan membran. Nah, gradien konsentrasi ini adalah sebuah proton yang bergerak dari area dengan konsentrasi lebih tinggi atau ruang intermembran menuju ke konsentrasi lebih rendah atau matriks mitokondria. Sedangkan gradien listrik atau gradien potensial listrik ini adalah akumulasi muatan positif atau proton yang terdapat di luar untuk menciptakan potensial listrik yang mendorong proton kembali ke matriks yang bermuatan negatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan saya Niputu Pandey Indiartari dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai peran gradien proton dalam sintesis ATP. Nah, ATP sintase berfungsi sebagai motor molekular dengan memanfaatkan energi yang dilepas dari aliran proton. Nah, pemanfaatan energi ini menyebabkan aliran turun dari gradien elektrokimianya, dan hal ini berfungsi untuk mengkatalisis konversi ADP dan fosfat anorganik atau PI menjadi ATP. Nah, enzim ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu FO dan F0 dan F1. Mari kita bahas mengenai F0 dan F1. Komponen F0 tertanam dalam membran, dan bagian ini membentuk saluran tempat proton dapat mengalir kembali ke matriks. Lalu komponen F1 terletak di sisi matriks, dan bagian ini mengkatalisis sintesis ATP ketika proton melewati F0, menyebabkan perubahan formasi yang memfasilitasi produksi ATP. Nah, penggabungan aliran proton melalui ATP sintase dengan sintesis ATP menunjukkan bagaimana energi yang diperoleh dari gradien elektrokimia dikonversi menjadi energi kimia yang disimpan dalam molekul ATP. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya ini Mananta Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 030. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mekanisme sintesis ATP berdasarkan teori chemiosmotik. Yang dimana menurut teori chemiosmotik, mekanisme sintesis ATP dapat dijelaskan melalui 3 tahap utama. Yang pertama adalah tahapan proses chemiosmotik dari aliran elektron hingga sintesis ATP. Elektron dari NHDH memasuki serangkaian kompleks pembawa elektron pada membran dalam mitokondria yang meliputi kompleks 1 hingga kompleks 4. Di antara 4 kompleks ini, 3 di antaranya yaitu kompleks 1, 3, dan 4 memompa proton H+ dari matriks mitokondria ke ruang antarmembran. Energi yang dihasilkan dari reaksi redoks eksergonik digunakan untuk menggerakkan perpindahan proton melawan gradiennya, menghasilkan perbedaan potensi listrik antara ruang antarmembran dan matriks. Akumulasi ion H+ di ruang antarmembran menyebabkan muatan positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan matriks yang memiliki konsentrasi H+ lebih rendah. Hal inilah yang menyebabkan gradien energi. Gradien energi ini dimanfaatkan oleh kompleks ATP sintase untuk menghasilkan ATP dari ADP melalui aliran kembali H+ ke matriks. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Gede Bagus Susila Pratiana Nusayoka dengan NIM 24025111046. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poin 2.4.2, yakni hubungan antara rantai transport elektron dan gradien proton. Rantai transport elektron atau electron transport chain merupakan serangkaian kompleks protein yang menggabungkan reaksi redoks sehingga menciptakan gradien elektrokimia yang mengarah pada proses pembentukan adenin trifosfat atau ATP, yang disebut sebagai fosforilasi oksidatif. Proses ini terjadi di mitokondria, yaitu pada respirasi seluler. Pada respirasi seluler, elektron berasal dari pemecahan molekul organik, kemudian energi dilepaskan. Dalam rantai transport elektron, elektron melewati rantai protein yang meningkatkan potensi reduksi sehingga menyebabkan pelepasan energi. Sebagian energi ini dilepaskan sebagai panas atau digunakan untuk proses memompa ion hidrogen H+ dari matriks ke ruang antarmembran dan menciptakan gradien proton. Gradien ini berfungsi untuk meningkatkan keasaman dalam ruang antarmembran dan menciptakan perbedaan listrik pada muatan positif di luar dan muatan negatif di dalam.
Rantai transport elektron dibagi menjadi 4 bagian dan umumnya berurutan mulai dari kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Perkenalkan, nama saya Kadek Karayona Deva dengan digit NIM terakhir yaitu 032. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi ATP sintase dalam menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Yang pertama itu ada rantai transport elektron. Elektron dipindahkan melalui serangkaian kompleks protein kompleks 1 sampai 4 di membran dalam mitokondria. Setiap transfer elektron disertai dengan pelepasan energi yang digunakan untuk memompa proton H+ dari matriks mitokondria ke ruang antar membran, menciptakan gradien proton. Lalu terdapat proses chemiosmosis atau chemiosmotik. Proton kembali masuk ke matriks melalui ATP sintase, sebuah enzim yang berfungsi sebagai motor untuk sintesis ATP saat proton melewati ATP sintase. Energi di pergerakan ini digunakan untuk menggabungkan ADP dan PI atau fosfat anorganik menjadi ATP. Dan hasil akhirnya, rantai transport elektron digunakan untuk mereduksi oksigen menjadi air H2O yang merupakan produk akhir dari proses ini. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari SP kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ida Widuri Meswari dengan 3 digit NIM terakhir adalah 044. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah chemiosmosis adalah mekanisme pembentukan energi yang bergantung pada 2 prinsip utama. Membran yang berperan dalam produksi energi bersifat tidak permeable terhadap ion H+, dan susunan pembawa elektron di membran tidak simetris. Teori ini menjelaskan bagaimana energi dari pemindahan elektron dalam rantai respirasi menghasilkan gradien proton atau H+ di membran mitokondria yang menyediakan energi yang diperlukan untuk sintesis ATP. Nah, teori chemiosmotik juga menekankan efisiensi dalam produk ATP, menjelaskan bagaimana sel dapat memproduksi jumlah ATP yang besar dari jumlah substrat yang relatif kecil. Dengan pemanfaatan gradien ion, sel dapat memproduksi ATP lebih efektif dibandingkan jika bergantung pada reaksi kimia langsung saja. Nah, teori chemiosmotik yang dikembangkan oleh Peter Missel pada tahun 1961 menjelaskan bagaimana energi seluler dihasilkan melalui proses respirasi seluler dan fotosintesis. Nah, teori ini berfokus pada gradien proton H+ dalam sintesis ATP, yang merupakan sumber energi utama bagi sel, di mana ada beberapa perannya, yaitu teori ini menjelaskan bagaimana energi dari transport elektron digunakan untuk memompa proton ke ruang antar membran mitokondria atau pada respirasi seluler, atau ke tilakoid pada fotosintesis. Nah, ini menciptakan gradien konsentrasi proton. Nah, teori chemiosmotik juga menghubungkan jalur transport elektron dengan sintesis ATP, menunjukkan bagaimana bahwa energi dari elektron yang ditransfer digunakan untuk memindahkan dan menciptakan gradien yang diperlukan untuk produksi ATP. Baik, selanjutnya atau yang terakhir saya akan membacakan saran. Nah, saran yang pertama itu yaitu adanya terapi sel dan penyembuhan luka, di mana meneliti bagaimana peningkatan chemiosmosis dapat mempercepat proses penyembuhan luka dengan menggunakan teknik untuk meningkatkan ATP dalam sel-sel yang terlibat dalam penyembuhan seperti sel fibroblas. Lalu selanjutnya ada pengembangan teknologi diagnosis, yaitu mengembangkan metode diagnostik berbasis chemiosmosis untuk mendeteksi perubahan seluler dalam kondisi penyakit kanker dengan mengukur perubahan gradien ion. Lalu yang terakhir ada aplikasi dalam bioenergetika, yaitu teliti aplikasi chemiosmosis dalam bioenergetika untuk merancang terapi baru yang mendukung pemulihan energi sel dalam kondisi medis tertentu seperti adanya cedera otak. Baik, sekian presentasi SP dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih.